Tuhan, iya, firman menjadi manusia. Iya, iya, firman menjadi manusia. Manusia, firman kan Tuhan. Ya. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia gimana maksudnya? Firman kan ya, Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, manusia ya manusia. Loh, firman Tuhan bukan? Firman menjadi manusia. Lah iya, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Coba baca 1 Korintus 8:6. Sudah tahu. Kesimpulannya firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dah gitu aja. Ya dia kan dua kata, Tuhan Yesus. Loh, enggak, saya tanya firman ini loh. Firman ini Tuhan atau bukan? Iya, firmannya Tuhan gimana? Ah, firmannya Tuhan, Tuhan bukan? Iya. Oh ya, berarti firman adalah Tuhan. Iya. Nah, ya sudah, berarti ketika Anda mengatakan firman yang notabene Tuhan ini menjadi manusia, betul? Berarti Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia dua natur. Loh lah iya, firman kan Tuhan. Iya. Jadi ya udah. Atau mau metode kertas suci? Mau nggak? Apanya mau? Nih. Oke ya, aku pakai metode kertas suci. Gedein saya dong. Metode kertas suci. Aduh. Repoti. Bagi Ardiansa itu Tuhan itu apa? Sabar dulu. Definisinya. Enggak. Sabar, tenang, Bang. Membuat praktik-praktik yang apa situ. Sabar dulu, Bang. Sabar. Nih aku tulis nih ya. Firman menjadi manusia, kan gini, betul nggak? Manusia. Nah nih, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan, oke. Tuhan. Nah, menjadi saya turunkan ke sini. Menjadi tetap kan? Menjadi, betul nggak? Menjadi. Oke. Nah, manusia ini termasuk golongan Tuhan atau golongan bukan Tuhan? Manusia itu termasuk golongan Tuhan atau golongan bukan Tuhan? Kan udah kau tanya tadi, firman itu menjadi manusia. Enggak. Saya firman udah. Tetapi firman Allah tidak pernah habis. Sabar. Firman sudah, ini Tuhan. Menjadi ya menjadi. Nah, sekali tanya sekarang, manusia ini bahasa Indonesia, betul nggak? Ya. Dalam bahasa Indonesia manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia manusia Tuhan. Manusia ini artinya Tuhan. Manusia Tuhan. Loh ya, manusia ini artinya Tuhan bukan? Tahu kau arti Tuhan? Iya, nanti Enggak, ya. Jangan nanti biar kau biar masuk ke otakmu. Ya udah, Tuhan ini Tuhan. Apa arti Tuhan? Nih aku buka Tuhan ya, Tuhan nih. Apa definisi Tuhan? Ya ini loh, aku bukain loh. Sesuatu yang diyakini dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Nih aku tunjukin ya, aku udah hafal itu sebenarnya. Sabar dulu, cuman aku tunjukin. Nih Tuhan ya, Tuhan. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Betul? Ya. Nah, oke. Disembah oleh siapa? Ya manusia. Oleh manusia. Oke. Sekarang pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Tuhan. Loh, definisi manusia ini apa sih? Manusia itu ya manusia. Nah, kita cek ya, kita cek manusia sekarang. Manusia, kita cek definisi manusia ya. Manusia nih, manusia. Makhluk yang berakal budi. Makhluk ya, manusia ya, betul? Ya. Makhluk ini apa? Makhluk, kita cek makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, betul? Ya, makhluk yang mana sih dulu? Ini loh. Makhluk ini kan sesuatu yang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan. Samakan makhluk biasa dengan makhluk Yesus. Emang ada oh berarti Yesus juga makhluk?
Iya, jangan kau samakan. Kan dia manusia. Kemanusiaan Ya, Yesus. manusia kan. Kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaanmu beda. Oke, saya tanya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, bolak-balik lagi pertanyaannya. Dia jawab, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan, gitu dong. Tuhan Yesus. Ya udah, iya ini manusia Tuhannya Yesus yang nama dimaksud. ilahinya. Nih loh, Yesus nih aku tulis. Yesus ini yang dimaksud manusia Yesus. Berarti ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan gitu. Firman menjadi manusia. Nah, lah ya, Tuhan menjadi Tuhan. Oh, Tuhan menjadi Tuhan gimana? Loh ini 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 kan jawaban Anda sendiri. Firman Iya. menjadi manusia. Ya. Ini loh, firman menjadi manusia. Firman Nah. ini Tuhan bukan, saya tulis Tuhan. Menjadi ini menjadi. Manusia Tuhan bukan Tuhan. Ya berarti kesimpulannya, ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, firman adalah Tuhan, menjadi adalah menjadi, manusia adalah Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan. Firman menjadi manusia. Loh, layak manusia ini kan Tuhan. Iya, dua kata. Loh, Tuhan lah iya, firman ini kan Tuhan. namanya. Lihat sini. Anda lihat layar nggak, Bang? Anda lihat layar nggak? Saya lihat. Oke, firman ini kan Tuhan. Nah, terus? Betul? Nah, menjadi ini kan menjadi. Tetap Ah. kan? Menjadi kan tetap menjadi, betul nggak? Iya. Nah, manusia ini kan Tuhan. Manusia ini Tuhan gimana? Ini kan Ya, Yesus. Manusia Yesus kan Tuhan. Manusia. Gimana sih? Lah manusia Tuhan bukan? Manusia. Iya, manusia Yesus, iya Tuhan. Manusia. Nah, ya ini saya tulis Tuhan. Nah, ini Iya, saya tulis Tuhan. manusia kita ini bukan Tuhan. Ya ini kan bahas Yesus. Iya. Ya berarti kesimpulannya ini loh, kelihatan nggak tulisan saya? Manusia saya tulis Tuhan, ini loh, kelihatan nggak? Bener nggak ini? Iya. Ini jawaban Anda kan? Kalau Ini jawaban sudah Anda manusia, kan? ya manusia, tetapi di dalam Loh, dirinya lah, ya ada manusia Allah. kan Tuhan. Aduh. Bukan manusia Ini salah biasa. berarti jawaban Anda. Berarti jawaban Anda salah. Kok salah? Nggak ada yang salah di situ. Oh, berarti bener kan jawaban ini kan? Manusia Tuhan, Betul kan? Tuhan, Loh, yaitu firman. Loh, lah iya yang menjadi berarti manusia. jawaban ini betul kan? Lah ini kan manusia Tuhan ini. Iya, kalau udah Iya, iya. manusia. Ini kan saya tulis ini. Nah, Loh lah iya, ini kan Tuhan, saya tulis Tuhan. Berarti Iya, kesimpulannya Tuhan panggilan. menjadi Tuhan. Betul? panggilan Yesus itu ada orang yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Yesus. Nah, Yesus Tuhan bukan? Ya, Tuhan Yesus. Lah ya sudah. Lah manusia ini, firman menjadi manusia ini Yesus bukan? Iya, nama manusianya Yesus. Ah, Tuhan bukan? Iya, nama manusianya Yesus. Ya Tuhan bukan Yesus itu. Tuhan Yesus. Lah ya sudah, Tuhan kan. Berarti kesimpulannya, kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Kok Tuhan menjadi Tuhan? Bingung sendiri, dia jawab sendiri padahal. Iya. Padahal Iya, lu kamu jawab goblok. sendiri. Ya? Kamu Ini, goblok. Masa Lu? Tuhan menjadi Tuhan? Kan di situ. Lah yang mengatakan Firman. manusia adalah Tuhan siapa tadi? Firman menjadi manusia. Iya, Udah. yang mengatakan inilah teman-teman pentingnya Kau belajar bolak-balik ya gini biar nggak supaya- bodoh. Supaya kotor otakmu, aduh. Iya, sabar dulu. Ini loh, yang mengatakan manusia adalah Tuhan siapa tadi? Yang mengatakan Tuhan manusia gimana? Dengerin Firman pertanyaan menjadi saya, manusia. dengerin pertanyaan saya. Yohanes 1 Saya ayat akan 11. tanya, Nah, saya itu akan menjadi tanya kepada manusia. Anda. Saya akan tanya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Udah saya katakan tadi, nama manusianya Yesus. Loh, lah iya, Tuhan atau bukan Tuhan kesimpulannya? Di dalam dirinya itu ada ilahi, yaitu Ya, rohnya, kesimpulannya Tuhan yaitu atau bukan ada Tuhan? Gimana sih? Lah ini tulisannya apa ini? Coba baca. Tulisannya apa ini? Baca. Itu tulisanmu itu. Loh, lah ya baca, betul nggak ini Tuhan? Betul nggak Tuhan ini? Nama manusianya Yesus. Saya tahu ini loh, sudah saya Nama- tulis Yesus ini loh. nama Ini bacanya apa ini, ilahinya- yoi? Ini nama bacanya apa ini? ilahinya Tuhan. Coba baca ini. Baca Makanya dua kata, Yesus. Bacanya Tuhan apa? Yesus. Ini bacanya apa?
Bukan, udah ada di atas jelas. Loh, ini Ya, bacanya firman apa, bro? menjadi manusia, ini Tuhan menjadi Tuhan. Otak kau itu kemana? Otak mau? Tolong ya bertata bahasa yang baik karena di live kan di YouTube ya Pak Edi ya, tolong. Ya Allah, kenapa sih kok Iya. ini ya, ini teman-teman ya, nih saya tulis nih ya, ini saya tulis nih. Ya, ini benar-benar penting. Kenapa kok harus apa namanya harus ditingkatkan ya kualitas SDM itu teman-teman? Karena apa? Karena sumber daya manusia ini begitu erat kaitannya dengan kebodohan. Kalau SDM-nya rendah, ya kan, maka dia akan bodoh. Kalau SDM-nya tinggi, maka dia akan terhindar dari kebodohan alias pintar. Kita nggak mau dong terlihat sampai ke sini padahal ini beda kertas. Ya udah gini aja. Nah, gua gabung tuh. Ini ya. Jadi ini ya, teman-teman, kalau SDM-nya rendah maka dia akan bodoh, kalau SDM-nya tinggi dia akan pintar gitu, teman-teman. Jadi ini penting sebenarnya. Ayo sekolah lagi yuk. Jangan merusak saraf, jangan berbuat bodoh. Ya, dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang pula yang mengingkari. Itu ya. Oh, naik lagi dia. Buset. Sampai masuk ke otakku. Bertata bahasa yang baik ya Pak Edi ya. Bang, manusia itu bukan Tuhan tuh, Bang. Karena manusia itu makhluk. Iya, manusia itu makhluk, manusia Bang. bukan Tuhan. Tetapi firman menjadi manusia, apa salahnya? Ya, berarti manusia adalah Tuhan. Kau batasi Tuhan itu. Ya, berarti manusia adalah Tuhan. Kok manusia Tuhan? Kemanusiaan Yesus itu tidak sama dengan kemanusiaan Oke, kita. saya tanya sekarang. Saya tanya ya, kemanusiaan Yesus ini ya, kemanusiaan Yesus tidak sama dengan kemanusiaan kita. ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Karena dia Kemanusiaan Yesus, saya tanya nih, kemanusiaan ini kan daging, betul nggak? Daging kan? Ah, daging, saya tulis ya. Daging Yesus, ini Yesus ya, Yesus, daging Yesus. Ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Dagingnya. Iya, dagingnya daging Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan. Daging Yesus adalah Tuhan, betul? Daging Yesus. Seperti lah, iya, daging Yesus Tuhan bukan? Dagingmu, daging. Kalau manusia. daging saya bukan Tuhan, dengerin. Daging saya bukan Tuhan. Jelas kalau daging Yesus, Tuhan. Kalau daging Yesus, Tuhan bukan? Daging Yesus itu firman menjadi manusia gimana? Nah, ya, Tuhan bukan kesimpulannya. Rohnya yang Tuhan. Oh, berarti ini bukan Tuhan, dagingnya bukan Tuhan. Oke, rohnya Tuhan. Nih saya tulis ya. Roh Yesus, Anda katakan. Sabar Bang. Sabar. Ini aku tulis Bang. Bang, Anda mengatakan roh Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, daging Yesus Tuhan atau bukan? Nah, supaya kau mengerti, saya masukkan ke dalam dirimu ya. Ya, masukkan. Kamu Ardiansah. Ya. Tubuhmu Ardiansah. Apa rohmu bukan Ardiansah? Oke, sekarang jawab. Saya nggak tanya Ardiansah atau bukan Ardiansah. Saya jawab tanya dulu. Astagfirullahaladzim. Apa rohmu itu bukan Ardiansah? Oke, Ardiansah, nih Ardiansah. Ya, sama dengan Ardi. itu. Sabar dulu. Ini loh saya catat. Sabar dulu. Ini saya catat Ardi ini loh. Nah, Ardi, saya catat roh. Ardiansah. Ini daging. Nah, rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan? Lah. Rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan? Roh Ardiansah bukan Ardiansah. Loh, enggak, saya tanya Tuhan atau bukan? Loh, kok kamu Loh, ini Ardiansah roh. Roh Ardiansah terdiri dari roh dan daging gitu loh. Saya tanya rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukanlah. Ah, gitu dong, bukan Tuhan. Nah, saya tulis bukan Tuhan. Sabar. Dagingnya Ardiansah Tuhan atau bukan?
Iya, bukan dah. Ah, bukan. Nah, cepet gitu, pinter. Bukan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya. Ini kan roh Ardi. Sekarang saya tanya. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Anda katakan Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Enggak, kamu. Loh, enggak, jawab Sama dulu. kan dengan kamu Ardiansa, rohnya roh Tuhan. Apa maksudnya? Loh, lah ya saya tanya, kan rohnya Ardiansa bukan Tuhan, dagingnya Ardiansa bukan Tuhan. Saya tanya sekarang, roh Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Iya, daging ya roh gimana? Nah, ya daging berarti bukan Tuhan ya. Iya, Berarti rohnya dagingnya roh. Yesus bukan Tuhan ya. Iya, rohnya roh Allah. Lah iya, rohnya ini rohnya Tuhan. Dagingnya daging Yesus. Roh, lah iya, daging Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kamu nggak mengerti gimana sih? Susah. Yang Dia di bawah berat kita ini, susah. berat ini, mau nipu ya kan, mau nipu dia. Kok nih? Nah, sekarang saya tanya, Bang, kan saya sudah kasih contoh. Rohnya Ardiansa bukan Tuhan, dagingnya Ardiansa bukan Tuhan. Saya tanya, rohnya Yesus Tuhan Dagingnya Ardiansa adalah Ardiansa. iya, tapi bukan Tuhan kan? Rohnya Ardiansa adalah Ardiansa. Bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Iya, memang jelas bukan Tuhan. Terus? Lah iya, pertanyaan saya, dengerin Bang, pertanyaan saya itu antara Tuhan dan bukan Tuhan, itu pertanyaan saya. Sekarang saya tanya, dagingnya Yesus ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Yang mana? Tuhan. Nah gitu dong, Tuhan, dijawab gitu loh. Oke, rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak rohnya Yesus? Enggak kelihatan. Tidak terlihat, tidak kelihatan. Oke, dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, gitu loh, pinter gitu loh ya. Pinter apa? Kelihatan, oke. Nah, terus? Jadi ada berapa Tuhan ini? Berapa Tuhan? Ya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu ini yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Karena di dalam dirinya itu Tuhan. Macet. Enggak, saya tanya. Macet. Yang satu Tuhan ini yang tidak kelihatan. Dengerin. Yang satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan? Satu Tuhan, di dalam tubuhnya itu ada rohnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Yang satu Tuhan itu apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana? Dia adalah Tuhan Yesus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Satu Tidak Tuhan itu ulang-ulang. apakah? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Tidak bisa seperti itu. Kau uraikan Tuhan. Ini kan Anda sendiri yang bilang. Loh, Tidak Anda bisa mengatakan seperti itu roh kau Yesus uraikan Tuhan. Tuhan. Dengerin. Tidak bisa kau uraikan sama seperti yang kau bilang tadi. Harus masuk Anda akal. mengatakan Akalmu itu terbatas. Anda mengatakan roh Yesus Tuhan. Betul? Ya. Daging Yesus Tuhan. Betul? Terus? Nah, yang mana yang Tuhan? Yang roh atau yang daging? Semuanya. Dua-duanya. Ya. Oh, dua-duanya. Gitu dong. Dua-duanya. Sekarang pertanyaan saya. Dua-duanya Makanya di ini dalam sabar. di dalam Lukas- di dalam Anda Lukas sudah menjawab 2, dua-duanya. ayat Sabar, Bang. 11, Sabar. telah Sabar, lahir Bang. Tuhan di kota Bang. Daud. Sabar, Bang. Sabar ya. Ya biar kau nggak usah Sabar. Tenang, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang dulu ya. Sabar ya. Tenang. Iya, sabar. Anda sudah menjawab, saya hargai jawaban Anda. Anda mengatakan dua-duanya. Pertanyaan saya, apakah A dua-duanya Tuhan ataukah B kedua-duanya bukan Tuhan? Yang mana, Bang? Dua-duanya ini apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana, Bang?
Kenapa kau pisahkan? Loh, yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan rohmu Enggak, dengan yang dagingnya? jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan Enggak, kedua-duanya? yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Ya kau yang buat itu semua. Loh, yang jawab kan Anda tapi. Jawab gimana? Kan kau bikin praktek. Anda tadi kan bilang kedua-duanya. Nah, apanya kedua-duanya? Iya, kedua-duanya. Dia Nah, disebut kedua-duanya. Tuhan. Saya tanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tidak ada istilah kedua-duanya. Loh, lah ini yang ngomong. Iya. Kalau rohmu dengan jasadmu kedua-duanya kau. Nih, rohmu dengan Kalau roh jasadmu dengan daging kedua-duanya saya, kau. dengerin. Kalau roh Kedua-duanya dengan kau. daging saya, Ada ini tiga saya jawab, kau itu. saya jawab bang, saya jawab. Aduh. Saya jawab ini loh, hei, saya jawab. Kalau Apa roh dan daging saya, kedua-duanya kau iya. Ardiansa? Dengerin dulu bang. Apa Kalau kedua-duanya roh dan Ardiansa? daging saya, lo ngomong sendiri. Apa Enggak. ini mau saya Apa jawab ini loh. kedua-duanya di dalam dirimu itu rohmu dengan daging? Loh, roh saya bukan Tuhan, daging Kan satu saya kau, bukan kan? Tuhan. Dengerin dulu bang. Roh saya bukan Tuhan, daging saya bukan Wih. Tuhan. Berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Nah, simple. Jadi kamu Simple. dalam dirimu dua. Kedua-duanya bukan Tuhan. Kedua-duanya kamu dirimu Loh, dua. saya nggak tanya kedua-duanya Ardi, saya tanya Lah, Tuhan atau kenapa bukan kau Tuhan. bilang kedua-duanya? Loh, saya tanya kedua-duanya Tuhan atau bukan? Iya, kenapa kau pisahkan rohmu dengan jasadmu? Loh, karena memang berbeda. Ini unsur yang berbeda. Unsur roh ini unsur Justru tidak itu. kelihatan. Kamu Sabar. satu enggak? Unsur roh ini tidak kelihatan. Iya, satu unsur kamu atau daging tiga ini kamu, kelihatan. atau dua? Gitu loh. Kamu satu apa dua? Saya satu. Satu. Tapi di ada dalam dua dirimu unsur. Ada di dua dalam unsur. dirimu, Ada dua unsur. Yang Di dalam satu dirimu unsur, ada jiwa, yang ada satu roh. unsur roh, dengerin. Yang satu unsur roh, yang satu unsur kamu daging. Tolol kau bahas-bahas seperti itu nggak bisa kau bahas. Waduh, emosi dua-duanya. Ya udahlah bang, abang saya pikir SDM-nya nggak nututin lah kalau saya bang ya. Mohon maaf ya bang. Mohon maaf sekali karena nanti lebih saya nggak susah, mau terlihat bodoh. lebih susah ya sama Oten, lebih baik sama anak TK ya, susah kali. Iya betul, betul. Karena gini loh teman-teman, makanya kenapa saya mengatakan SDM itu perlu teman-teman. SDM itu perlu, jangan terlalu bodoh gitu loh. Jadi orang tuh minta tolong teman-teman, minta tolong jangan terlalu bodoh kalau naik ke sini. Izin sahabat tamu baru, orang susah ini Islam atau Kristen? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ada yang mau disampaikan. Saya cuma jelaskan tadi masalah ketuhanan. Enggak, Bapak Kristen. Saya Islam. Oh ya udah bang, udah terwakili di sini ya bang ya. Udah terwakili di sini ya Pak. Biar ada Saya di- izin Oke. turunkan ya. Assalamualum. Oke. Dan Iwan Pilah ya, dibantu di follow juga akunnya. Sebentar. Dayang Hadi ya. Ada yang salah paham di sini. Bang Didik Riyadi, izin ya. Ardi diam dulu Bang Zuma. Bang Zuma lagi nggak monitor Bang Didi. Jadi di sini kalau gurunda kami nggak monitor, ini kami disuruh untuk menggantikan beliau untuk bernarasi gitu Bang Didik ya. Kalau Bang Didik mau menggantikan saya, silahkan naik, saya tak turun ya. Oke? Itu katanya host terjebak loh. Terjebak apa? Kan betul kan? Ardi ini punya dua unsur roh dan unsur daging. Apakah unsur rohnya ini Ardi ini unsur rohnya adalah Tuhan? Bukan. Apakah unsur dagingnya Ardi Tuhan? Bukan. Jadi ada berapa yang bukan Tuhan? Ada dua. Apa? Yaitu unsur rohnya Ardi bukan Tuhan, unsur dagingnya Ardi bukan Tuhan. Nah, simple. Ayo. Bukan tanya berapa Ardi, salah kalau tanyanya berapa Ardi. Yang saya tanyakan ada Tuhan atau bukan Tuhan, itu jawaban saya. Ya. Oke, bagus. Oke, Gitu ya. sahabat tamu baru ya. Kalau enggak, Pak kalau Bebay, SDM-nya kalau SDM-nya belum sampai, Bang siapa tadi itu ya izin ya Bang yang Bang Edi. Kristen tadi ya belum sampai ya. Ya Bang Edi. Di bawah aja lah gitu ya. Oke, Bang Beba, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Beba. Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau gantian atau gimana, Bang Ardi? Ya kalau Bang Zuma monitor Gurunda lah. Gurunda monitor atau Alfi? Alfi monitor? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gantian lah, jangan saya terus. Gantian. Capek. Kasihan Bang Ardi. Oke, Alfi, silakan. Kecuali kalau saya capeknya itu capek bermanfaat ya teman-teman. Izin deh teman-teman. Gini nih capeknya nih saya
Nggak dapat apa-apa loh saya. Jadi tambah bodoh saya ini. Gara-gara ngikutin kayak stres gitu aja. tadi. Dapat Iya. stres. Dan sebelum dilanjut ya Iwan Pila, ini akun Daeng Handi juga akun baru yang belum follow, bantu di follow ya akun Daeng Handi ya. Gas. Akun narasumber Muslim di atas bantu di follow, yang belum follow terima kasih saudaraku semuanya ya, di follow ayo saudaraku, barokallah semuanya, terima kasih. Dan sambil di tap Iwan Pila, dilanjut Dinda Alfi, silakan dilanjut. Iya gimana bang? Bertanya aja bang, udah. Abang aja bertanya bang. Kalau saya sih sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan. Cuman yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan. Jadi penyampaian ini sifatnya sudah tersampaikan. Jadi nggak perlu lagi disampaikan karena sudah tersampaikan. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Oleh orang yang menyampaikan, mantap. Bagus. Lanjut. Ya silakan. Yuk mau Pak nanya. Bayo ini, Pak Bayo ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau tidak ingin tersampaikan, silakan. Ardi bukan Ardi itu, coba masukkan kembali bang. Oh, gimana? Itu Gimana? yang tadi tuh kertas yang tadi. Oke. Saya ikutin logikamu ya. Waduh, kayaknya tertarik nih sama kertas nih. Iya. Ini gimana? Ini Ardi. Iya. Rohnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya sudah tulis nih. Dagingnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan di sini? 2 unsur. Saya catat nih. 2 unsur. Sekarang kita ke Yesus. Rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya revisi ya. Ini tadi jawaban dia ya. Bukan Tuhan. Oke ya. Rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya. Saya perbarui di sini ya. Yesus roh Tuhan, betul? Iya. Wah, pinter ini. Dagingnya Yesus bukan Tuhan, betul? Yo. Oke, bukan Tuhan. Oke. Ini manusia kan? Daging ini. Ya, daging manusia. Oke, ya gitu dong. Daging manusia. Oke ya. Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib sama dengan daging atau rohnya? Daging. Yang mati di kayu salib daging. Daging ini bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan. Gini kan enak kan, nggak capek saya. Bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah daging atau bukan Tuhan? Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib adalah daging, betul? Iya. Atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya. Untuk apa yang bukan Tuhan atau daging ya, atau daging mati di kayu salib? Untuk apa, Bang? Hah? Nggak dengar suaranya, Bang. Mendem, Bang. Yohanes 3 ayat 17 tuh, Bang. Ya, untuk apa? Kesimpulannya untuk apa gitu deh, cepetan. Ya, Tuhan mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Untuk menebus dosa. Ini pertanyaannya, untuk menebus dosa ya. Untuk menebus dosa. Oke ya. Pertanyaan saya, untuk apa yang daging ini atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Iya. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang daging ya? Gini, Bang. Nah kan, mulai. Berarti yang bukan Tuhan kan?
Pasti lucu terakhir jadi pasti lucu. Nah, kan? Ayo, mau kemana? Jelaskan dulu kan. Ya silakan. Jawab begitu. Ya silakan. Ayo. Ya gini bang, yang berbuat dosa itu manusia atau siapa bang? Saya nggak tahu. Iya kan semua manusia kan berdosa bang. Terus? Jadi yang harus turun untuk Tuhan itu adil bang. Jadi yang turun siapa? Yang turun siapa? Yesus. Begini bang, yang turun tuh Firman. Firman, saya tulis nih Firman. Firman menjadi apa? Daging. Firman menjadi daging. Daging, saya tulis ya, saya tulis. Nah, Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Menjadi tetap ya, turun menjadi ya, menjadi. Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Daging itu kan manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Pinter ini, anak ini cerdas gitu loh teman-teman. SDM-nya tinggi. Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Itu lu salah konteks bang. Loh, Anda sendiri yang mengatakan Firman adalah Tuhan, betul? Iya. Anda sendiri yang mengatakan daging bukan Tuhan, betul? Betul. Ketika Anda mengatakan Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Nah, itu gua ngomong dikit lagi bang. Ini jawabannya siapa tadi? Enggak, saya. Ini jawaban siapa tadi? Itu jawaban saya bang. Nah, ya sudah diterima. Berarti Anda mempercayai Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begini gue jelasin dulu. awalnya kooperatif, intinya lucu. Gitu loh. Anda tadi sudah menjawab juga. Yesus ini punya roh dan daging. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Nah, udah, oke, clear. Yang mati di kayu salib, roh atau daging? Daging. Daging bukan Tuhan, betul? Betul, bukan Tuhan. Saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Mau jelasin bagaimana? Baca dulu. Dosaan, baca dulu dong. Baca dulu dong. Untuk menebus dosa, berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Daging, bukan. Lah ya, daging Tuhan bukan? Lah ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Salah bang, salah. Artinya apa? Jawabannya sendiri dibantah sama dia. Ini jawaban Anda sendiri yang Anda bantah. Anda mau lari kemana nggak ada. Seorang profesor pun nggak bisa lari dari ini. Gitu lah. Yang namanya Profesor Paulus saja kalau saya tanya gini nggak bisa jawab nanti. Jangan-jangan. Saya nggak tahu juga ya. Jangan-jangan. Gitu lah. Ayo, gimana? Susah jelasin sama kalian bang. Ya susah loh. Ini penjelasan Anda sendiri yang nggak ngerti sendiri gitu loh. Ini jawaban Anda sendiri yang notabene Anda sendiri nggak menerima jawaban Anda sendiri, paham? Gini gue jelasin supaya lu ngerti bang. Nah silakan jelasin gimana. Coba saya tanya, gini aja, lu jelasin sambil gua tanya ya. Lu jelasin ya. Saya tanya, yang rohnya Yesus Tuhan bukan? Gini gue jelasin, lu gak usah pakai itu. Iya sambil jelasin. Lu yang jelasin ke gua. Bang, tolong jelasin dong, rohnya Yesus Tuhan bukan? Gini, bang, gimana cara jelasin ke lu? Iya ini gini, makanya lu kan bingung gimana. Saya ajarin cara jelasin. Gini loh bang, tolong jelasin ke gue, rohnya Yesus Tuhan bukan? Hah? Tuhan. Tolong jelasin ke gue lagi, dagingnya Yesus Tuhan bukan? Lu balikin lagi ke argumen tadi. Jawab dulu dong. Lu jelasin aja. Lu silakan jelasin dagingnya Yesus Tuhan bukan? Kalau pakai konsep yang aneh Tuhan juga. Loh ini kan konsepmu. Udah ganti itu Tuhan juga.
Direvisi. Ya udah, yang mana yang aku ganti? Yang mana? Daging ini. Iya. Daging itu Tuhan kata dia. Daging ini Tuhan. Direvisi. Iya. Oke, yang revisi. Oke, berarti kesimpulannya, oke, aku tulis gini ya di tempat baru deh. Aku tempat baru, Yesus ini punya roh. Direvisi. Nggak apa-apa Bang Andi ya. Oke ya, rohnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Rohnya Yesus kelihatan nggak? Tidak. Saya tulis ya, tidak kelihatan. Oke. Dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya, aku tulis, aku nggak mau bohong-bohong nih. Ini jawaban lu ya. Ini jawaban lu, bukan jawaban gue ya. Ini masih kooperatif, masih lancar nih. Ini kooperatif, bagus ini, bagus ya. Oke. Jadi rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, betul ya Bang? Ngelek. Betul? Halo. Tes. Dagingnya Yesus kelihatan ya Bang? Iya. Oke, dagingnya Yesus kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Gini Bang, tadi enggak, saya jawab dulu. Satu Tuhan ini pertanyaan. Satu Tuhan ini apakah, nih ya pertanyaan nih, apakah yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan Bang? Silakan jawab. Yang kelihatan dan tidak kelihatan itu kan Yesus. Kenapa harus berarti dua dong? Berarti dua dong? Kan itu roh dan daging itu bisa dipisahkan tidak Bang? Loh lah ya, roh sama daging ini unsur yang berbeda nggak? Berbeda tapi satu daging. Berbeda. Iya, saya tahu ini Yesus. Saya tahu ini Yesus. Saya tahu Bang. Tapi ini unsur yang berbeda nggak? Unsur berbeda tapi satu orang. Nah, yang satu Tuhan ini saya tanya Bang, rohnya Yesus kan Tuhan. Pertanyaan saya, sama nggak antara yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Namanya roh yang nggak bisa dilihat Bang. Pertanyaan saya simpel Bang, sama atau tidak yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Gini Bang, lu pakai konsep. Saya ulangi lagi. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab ya. Sama atau tidak antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Nggak dengar suaranya, mendem. Rohnya kan nggak lihat Bang. Saya ulangi lagi Bang. Apakah A sama, B tidak sama? Satu orang. Saya nggak tanya satu orang. Saya nggak tanya berapa orang Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya dari dua unsur ini yang mana yang Tuhan? Satunya Tuhan kan? Loh, saya nggak tanya itu. Saya dari dua unsur ini kan unsur roh, betul? Iya. Ini unsur daging, betul? Iya. Dari dua unsur ini, yang mana yang Tuhan? Kenapa lu pisahin unsur itu? Kan satu orang kan Bang? Loh, ya kan nggak sama unsurnya. Unsur emang Ardi harus. Unsurnya sama nggak? Saya tanya sekarang, unsurnya sama nggak? Udah biar lu masuk neraka aja Bang. Enggak, saya tanya, unsurnya sama nggak? Gimana mau bilang sama karena posisi satu orang yang gua saya tanya unsurnya sama nggak? Unsur apa? Unsur karena namanya daging. Ini kan ada unsur tidak kelihatan dan unsur kelihatan. Sama nggak antara unsur yang tidak terlihat dengan unsur yang kelihatan? Sama nggak?
Bang, lu keliru dalam penjelasan. Nah kan udah mulai nih Bang Andi. Udah mulai mentok ini. Udah kena di sini dia, kan? Kena di sini mau lari kemana juga kena juga tetep. Itulah akibatnya menuhankan yang bukan Tuhan. Ardi, gitu sekarang omong ini lain lagi Bang. Apalah ini, aduh. Kamu yang merevisi kalimatmu Bang Bebayo. Dinda Alfi lanjut Dinda. Udah capek saya. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Yang mati di kayu salib itu sebenarnya keilahian atau kedagingannya tuh Bang. Mendem Bang, diperbaiki dulu. Suara Bang Bebayo mendem Bang. Gimana Bang? Yang mati itu menurut Abang keilahiannya atau ketuhanannya atau kedagingannya Bang? Gini Bang, kalau cara jelasinnya tuh gimana? Mati dan bangkit, artinya tubuhnya aja yang mati, dagingnya yang mati. Tapi Tuhannya nggak mati? Nggak mungkin mati Bang, karena bangkit pada hari ketiga. Oh, Tuhan nggak mungkin mati ya? Ya, itu dagingnya yang mati Bang. Bang, boleh bacain nggak Bang? Surat Paulus ini Bang. Waduh, Dinda Alfi terlalu serius. Sebab setiap kali Lanjut. Berawal kooperatif, endingnya bagaimana? Sorry, ngelek Dinda Alfi ngelek. Iya, tadi ada Roh Kudus lewat. Sorry. Iya. Ini kematian Tuhan atau kematian daging, Bang? Abang jangan ngopi, Bang. Jangan ngopi, Bang. Ini kematian Tuhan atau kematian manusia di sini, Bang? Gini Bang, lu belajar lagi agama lu di Bang Edi. Oh, Abang belajar lagi. Oke, nggak apa-apa. Kan enak. Oke, enak gitu dengarnya, Bang. Udah? Jadi yang mati itu banyak, Bang. Oh, Abang nyuruh aku belajar lagi yang banyak. Iya. Lu belajar agama lu, jangan belajar agama gua karena Oh, makanya tadi pada saat teman-teman yang lain melempar kepada saya untuk merespon Bang Bebayo, saya kan langsung bilang tuh Bang Bebayo aja yang nanya ke saya. Saya nggak usah nanya ke Abang. Lu belajar agama lu aja, Bang. Iya, silakan Abang bertanya soal Islam, nggak apa-apa. Ajar di Bang Edi saja, Bang. Suaranya jangan bisik-bisik, Bang. Nggak kedengeran kita. Kok suara Abang jadi meletoy gini sih? Tadi gede. Belajar ya Bang Edis. Hah? Oh, Anda suruh saya belajar dari Edis? Iya, soal agama lu, soalnya agama. Waduh. Kacau lah ini Oten, Masya Allah. Kasihan sekali Bang Bebayo ini. Apa sih kelebihannya di situ? Apa kelebihannya Edis, Bang? Jangan bahas si Kudis, enak gua. Jangan. Udah gak usah dibahas Edis ah. Muak gua. Orang gak ngerti apa-apa juga. Emangnya Edis bisa baca Osakis? Di skip aja, nggak usah bahas. Kemana dia? Bilang. Diturunin ya, Mas. Enggak, Mel. Enggak turun sendiri. Lo gimana sih, Mel? Oh, diturunin host ini pasti ini. turun Mel, kalau dia santun gua gak pernah nurunin, tapi oten-oten yang gak jelas ya gua turunin. WMV masih apa Kristen bro? Mana Bang? Iya Bang WMP. Iya Bang, gimana Bang? Bang WMP, selamat malam. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan dialog dengan Bang Alfi ya, silakan. Nanya aja Bang. Cuma enggak, tadi mau meluruskan itu aja Bang. Oh, ada yang bengkok emangnya Bang? Ardi lagi capek dia, Kang Ardi lagi jangan capek. Aduh, dia. jangan. Izin ya teman-teman, saya capek. Saya sudah apa ini melenggangkan apa punggung saya ini udah. Jangan istirahat dulu aja. Emangnya ada yang bengkok Pak WMP?
Ada sih. Apa yang bengkok? Menurut saya. Apa yang bengkok? Kan abang-abangnya tadi kan bilang yang mati itu Tuhan atau manusia. Nah, yang mati itu wujud manusia, tapi rohnya Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Iyalah. Jadi menurut abang Tuhan tidak mati? Tidak lah, ngapain Tuhan mati? Oh, berarti nggak pernah baca Bible dia. Paulus salah, Bang. Paulus salah di sini. Bukan salah. Paulus bilang di sini sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, terus itu yang mati itu siapa di sini? Gini bang, pelintir terus ayatnya, pelintir. Ini abang sekarang logika aja. Ini pakai logika ini bang ya. Ini pakai logika. Enggak. Gini bang, bagaimana abang bisa membicarakan soal logika sementara ini soal skriptura bang. Ini yang tertulis oleh Paulus nih, tulisan dari Paulus langsung. Sekarang abang ingin menampilkan jurus gereja dari denominasi yang mana nih bang? Aku pengen tahu bang. Loh, saya nggak menampilkan jurus gereja manapun. Nggak, saya menampilkan dengan logika sendiri, logika manusia ini. Ini pakai logika manusia. Definisi logika itu apa bang? Udah ikutin aja. Ya udah. Sekarang gini bang ya, gini bang. Ini sekarang nih. Abang namanya Bang Alfi kan ya. Abang bilang ke orang-orang kalau aku ini adalah raja. Jangan kan Tuhan, raja aja. Kita ganti nama Tuhan itu ganti raja, ya kan? Terus siapa tadi ya? Yang muda ini, Bang Abu Yastrong nih bilang, nulis ayat seperti itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku. Alfi, oke? Kematianku? Astagfirullah. Kok astagfirullah? Wih, balik ke kodrat deh guys. Kenapa bro kalau aku bilang astagfirullah? Kan cuma bilang astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Istighfar. Artinya itu ucapannya. Artinya apa? Artinya itu seperti apa? Ayo loh. Kayak gimana ya? Biar tidak emosi aja. Cukup bilang haleluya, puji Tuhan gitu aja lah. Jangan kalian ke Islam-Islaman. Kristen Arab pun nggak ngucapin astagfirullah itu. Saya bisa jamin. Memang ada larangannya bro. Kenapa sih dari sekian banyak bahasa di Indonesia, kenapa kalian itu memilih bahasa Arab yang kalian ucapkan? Kenapa? Terlalu indah ya bahasa Arab. Bukan memilih bahasa kan Arab. Banyak gitu. Salve, God bless you. Kan banyak tuh yang biasa kalian ucapin. Kenapa harus ke Arab-Araban? Terlalu indah bahasa Arab ya? Bukan terlalu indah. Sekarang gini. Oh ya udah. Kita agama Kristen itu kan minoritas. Oh sadar ya. Memang sadar. Sekarang kalau pergaulan terlalu banyak agama Kristen. Balik ke topik. Sekarang yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu manusia. Bukan Tuhan. Bukanlah. Loh, berarti Paulus salah di sini. Kau parah kok Paulus. Tulisan kau ini, aduh, dibilangnya memberitakan kematian Tuhan di sini, Bang. Manusia ada yang mati nggak? Manusia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Sekarang Bang Alfi, ini ya. Tuhan. Sekarang gini, kalau Tuhan tiba-tiba kita dengar suara dari langit nih. Hei, aku Tuhan. Masuk akal nggak? Logika aja. Masuk akal atau tidak? Dari langit? Iya, tiba-tiba ada suara kencang dari langit bilang, hei aku ini Tuhan, percaya nggak? Kita tuh harus sandarkan dulu definisi logika menurut saya dan menurut abang itu sama atau tidak gitu. Soalnya begini bang, di dalam perspektif Islam dan Kristen pun tampaknya ini nggak jauh bedanya. Yesus pun mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus bang.
Iya. Di mana? Loh, abang Kristen kan? Dia aku Kristen. Yesus mengatakan suara sang Bapa itu tidak pernah didengar oleh muridnya dan rupanya pun tidak pernah dilihat oleh muridnya tuh. Iya, rupanya sama suara makanya itu bro. Kenapa ada Yesus? Karena biar manusia ini tahu. Sekarang makanya aku kan bilang. Oh, emang sebelum Yesus ada suara dari langit. Iya, emang sebelum Yesus datang manusia belum tahu Tuhan itu ada. Hah? Belum tahu lah. Oh, berarti Musa nggak tahu. Tahu. Tengok nih. Tahu. Adam dan Hawa pun sudah dibilang. Kita ke hal substansi aja lah bang. Apa tujuan Yesus sebenarnya turun bang? Apa tujuan Yesus sebenarnya turun? Menembus dosa manusia. Menembus dosa yang dari mana tuh? Dosa dari keturunan Adam. Dari dosa yang Adam dan Hawa perbuat. Dosa waris. Iya. Upah dosa itu apa bang? Hah? Upah dosa itu apa? Upah dosa masuk neraka. Upah dosa itu adalah maut, masuk neraka gitu. Iya. Oke. Iya. Abangku, ya. Apakah benar Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, bang? Benar. Oke. Berikan saya satu dalil di mana Elia dan Henok pernah melakukan dosa, bang. Soalnya dia tidak merasakan maut. Dia langsung ke sorga. Bro, gini loh. Katanya cuma Yesus. Elia dan Henok. Katanya cuma Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Dengerin dulu. Dulu. Ayo. Elia dan Henok. Dia mau asumsi dulu. Dengerin abang kan belum pernah melakukan dosa kan? Tapi dia sudah berdosa karena dia keturunannya Adam dan Hawa. Kejadiannya begitu cepat sehingga sampai aku nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Bang, upah dosa itu adalah maut. Henok dan Elia itu keturunan Adam. Dia itu mendapati dosa waris, bang. Tapi kenapa tidak merasakan maut? Kenapa? Kenapa Elia dan Henok tidak merasakan maut? Makanya itu bro, Tuhan itu datang untuk menebus. Oi, Elia dan Henok itu bukan di zaman Yesus. Tapi mereka percaya kan. Sejak kapan Elia dan Henok percaya Yesus? Sejak kapan Elia dan Henok? Kenal nggak Elia dan Henok sama Yesus? Kenal lah. Dari mana kenalnya? Sekarang gini. Adam dan Hawa. Itu. Yang ditanya Elia dan Henok kok ke Adam dan Hawa, nggak nyambung ini Cang. Ya kan makanya dengerin dulu. Iya nggak usah kemana-mana, jawabnya itu ke Elia Henok. Kenal nggak sama Yesus? Kenal. Mana ayatnya? Kasih ayatnya gitu loh. Wempi, dengarkan baik-baik Wempi. Apabila doktrin upah dosa adalah maut, Elia dan Henok itu tuh keturunan Adam dan Hawa. Kenapa mereka berdua nggak merasakan maut? Kalau menurutku itu mereka merasakan maut, tetapi di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Di ayatnya? Ya. Pak, ini Pak, izin Pak. Ya, Bapak di sini dilarang asumsi. Lebih baik Bapak jujur. Kami salut loh sama orang-orang jujur ini. Jujur saja Pak, lanjut. Saya ini jujur, nggak ada ayatnya. Kalau dalilnya, enggak, kita bukan main logika Pak. Kalau dalilnya nggak ada nih, terus Bapak bilang Elia dan Henok itu merasakan maut, tapi Yahudi tidak mengimani hal tersebut Pak. Kira-kira Bapak itu menuduh nabi-nabinya Yahudi merasakan maut nggak? Semua manusia itu merasakan maut kecuali kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, itu dia tidak merasakan maut. Karena sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Sekarang aku tanya deh,
Aku tanya nih gantian. Aku tanya. Elia dan Henok itu diangkat langsung ke sorga. Elia dan Henok itu langsung diangkat ke sorga. Kok lari tiba-tiba ke puasa sih, jauh kali. Dari soteriologi menjadi ke syariat. Itu dari mana rumusnya? Jauh kali melompatnya, kayak pocong bapakku tengok. Izin Pak. Anda bertanya 1000 pertanyaan pun silahkan, tapi kelarkan dulu satu-satu. Yang ini belum kelar, jangan loncat-loncat. Kita nggak nemu nanti, nggak ada edukasi. Lanjut. Bapak ini. Bapak, gini ya. Tesis yang akan kubangun, Pak Wempi ini telah menuduh Adam, manusia pertama di muka bumi ini, telah mewariskan dosa tuh. Itu tuduhan atau fitnahan yang paling keji yang dibuat sekelompok agama besar di muka bumi itu. Adam yang telah menjadi nenek moyang umat manusia dituduh mewariskan dosa tuh. Kalau mewariskan harta, mewariskan tanah gitu kan enak, seru. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Warisan tuh berupa yang bisa digunakan kayak gitu. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Itu fitnah paling kejam loh. Adam dituduh mewariskan dosa. Sementara kalau doktrinnya upah dosa adalah maut, Elia dan Henok aja nggak merasakan maut. Bagaimana bisa dikatakan Adam itu mewariskan dosa, Pak? Gak ada. Tuh, itu yang pertama. Lalu doktrin mengenai Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa, dia itu suci, makanya dia dijadikan korban penebus salah. Alah, omon-omon semua itu. Gak ada. Buktinya Elia dan Henok tidak merasakan maut. Itulah bukti bahwasanya Elia dan Henok itu tidak memiliki dosa tuh. Kalau Islam jelas. Nabi itu maksum. Gak ada nabi yang berdosa tuh. Kami gak membeda-bedakan para nabi, gak seperti kalian. Ayo dong Pak Wempi gitu. Berhentilah jadi bohlam gereja. Terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi. Enggak. Gini ya, terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi ke Pak Wempi ini tampaknya. Kayaknya Pak Wempi jadi mikir itu, Alfi. Lanjut. Aku nggak mikir, karena memang Adam dan Hawa. Oh, nggak mikir, nggak Ngapain aku ngobrol sama orang yang nggak mikir? Kalau ngomong salah terus, mana ada dia mikir? Sekarang dia lupa bawa otak. Saya itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Sekarang dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Oh, Yahudi dan Islam tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa. Apa berarti Bro Wempi, kamu ntar dulu aku mau ngomong bentar Bro Wempi. Bro Wempi bentar. Bro Wempi, kamu pilih dosa waris atau harta waris? Hah? Bingung dia. Harta warisan atau dosa warisan yang kau pilih, yang mana? Siapa yang mau pilih dosa warisan, bro? Pasti harta lah. Oke. Pintar dia nggak mau dosa waris dia, Pi. Lanjut. Gini ya, di dalam Islam para nabi itu maksum, gitu Bang. Jadi Nabi Adam itu dia memang melakukan kesalahan, tapi dia tidak divonis berdosa, Bang. Begitulah karena kenapa Nabi Adam itu bertaubat, Bang. Begitu. Dan di Judaism kita membahas soal keyahudian. Kenapa Yahudi itu tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa, lalu lalali seperti kekristenan? Karena memang ada buktinya, Bang. Elia dan Henok itu tidak merasakan maut. Elia dan Henok tidak merasakan maut, abangku. Kalau abang bisa membuktikan Elia dan Henok itu merasakan maut, boleh berikan saya dalilnya. Di mana Elia dan Henok melakukan dosa sehingga dia merasakan maut? Tidak ada. Tidak ada. Allahu Rabbi. Cemana, Bang? Kalian kenapa